Halo semuanya, welcome back to The Sangkuter. Sudah lama sejak saya upload video, mungkin hampir setahun yang lalu. Kali ini saya kembali lagi untuk menginformasikan protokol ataupun token yang sedang saya dalami untuk dapetin passive income. Protokol ini sendiri ada di Kronos Chain, jadi ini bukan ada di BSC, bukan ada di Ethereum, dan juga bukan ada di Phantom. Ingat, saya bukan financial advice kalian, do your own research. Untuk wallet sendiri saya menggunakan MetaMask dan DeFi wallet. Untuk di PC saya bisa menggunakan MetaMask, tapi kalau di HP saya menggunakan dua, yaitu ada MetaMask dan DeFi wallet. DeFi wallet sendiri adalah produknya dari Crypto.com sendiri. Jadi silakan kalian bisa pilih salah satunya yang kalian suka. Oke, kita buka aja MetaMask. Kita langsung ke menu browser. Saya sudah nyiapin beberapa page ya di sini. Jadi kita buka atas sendiri, ada toxicdeer.finance. Nah, ini adalah nama protokolnya, toxicdeer.finance. Jangan sampai salah ketik ya. Toxicdeer.finance adalah algorithmic stablecoin yang dipeget atau yang dipatok 1:1 dengan USDC. Jadi 1 DIR sama dengan 1 USDC. Dia juga sudah diaudit, Pixel sudah ada di CoinMarketCap dan sudah ada juga di CoinGecko. Untuk native tokennya sendiri ada DIR, kemudian ada XDShare. Toxic DIR sendiri adalah produk launchpad yang ada di Pegasus Dollar. Pegasus Dollar ini launchpad ada di mm.finance, dan mm.finance ini salah satu atau mungkin menjadi top satunya untuk DEX di Kronos Chain. Jadi kalau di BSC itu ada PancakeSwap, di Ethereum ada Uniswap. Nah, di Kronos Chain sendiri ada mm.finance. Jadi Kronos Chain itu sangat terkenal untuk Tom Fork-nya ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada Savannah.finance, ada Scrub.finance, ada Dark Crypto, kemudian ada Hakuna Matata, ada Pegasus Dollar juga yang saya sebutin tadi, dan sekarang ada toxicdeer.finance. Toxicdeer.finance ini berumur hampir kurang lebih mungkin 35 hari ya dari sejak dia launching. Kalau kita lihat dari tanggal sekarang itu 35 hari, dan saya sudah tahu sebulan yang lalu, cuman mengingat Bitcoin yang naik turun, jadi saya memilih untuk tidak masuk dulu di staking atau di farming. Cuman setelah saya buka Twitter beberapa hari yang lalu dan melihat cukup banyak juga orang yang bullish dan yang masih berada di toxicdeer.finance, dan setelah saya lihat chartnya dan ya saya memutuskan untuk masuk. Kenapa? Karena misalnya kita buka di sini ya, itu native tokennya tadi itu ada DIR. Kita buka itu yang di atas sendiri ya. Kalau misalnya kita cek, dia punya liquidity 7,8 juta dolar, kemudian juga punya volume 24 jam terakhir itu sekitar 3,8 juta dolar. Jadi cukup banyak volumenya. Dan kalau misalnya kita cek chartnya sendiri dari tanggal 5, ya ini wajar ya. Pertama kali launchpad dia terbang tinggi harganya, kemudian didam, dan sekarang dari mungkin tanggal 11 Mei sampai saat ini itu cukup stabil harganya, ada di kisaran 1 dolar. Jadi ini membuktikan bahwa demand tuh ada, walaupun uang keluar masuk banyak, tapi demand cukup ada dan harga cukup stabil. Kemudian yang kedua itu saya buka juga token yang keduanya itu adalah XDShare. Ini yang atas sendiri ya. Ini dengan volume 24 jam itu ada 1,7 juta dolar, liquidity-nya ada 2,1 juta dolar. Nah, saya juga mengecek ini kemarin dan saya melihat harganya cukup stabil untuk sebuah token yang bisa printing DIR ya. Ini cukup stabil. Dia pernah ada di 1800, pernah turun sampai di 750, dan sekarang lagi ada stabil di
1800 ya. Jadi dari chart ini aja, dari dua chart ini saya memutuskan untuk masuk 2 hari yang lalu. Jadi di tipikalnya Tom Fogg itu adalah dia itu ada bank, kemudian atau stake, kemudian ada di boardroom. Jadi kalau teman-teman familiar setahun yang lalu mungkin beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu itu ada Tom.Finance yang ada di Phantom. Itu cukup populer banget untuk passive income, yang kemudian ini adalah duplikat versinya yang ada di Kronos Chain. Jadi ibarat kata protokolnya itu diduplikasi gitu. Cuman bedanya kalau misalnya Tom.Finance itu pagetnya itu ke token Phantomnya, tapi kalau ini Toxic Deer ini pagetnya ke US dollar. Nah, untuk di bank sendiri itu kita bisa nyediain likuiditas, itu ada DIR USDC LP, kemudian ada XDCR USDC LP. Ini TVL-nya bisa dilihat sendiri, ada 7,3 juta dolar, kemudian dengan APR 367%, kemudian yang XDCR USDC itu TVL-nya 2 juta dolar dengan APR 930%. Ini adalah untuk kita dapetin token XDCR. Jadi rewardnya ini akan kita dapat nih ya. Di sini ada tulisannya earn XDCR by staking DIR USDC LP. Kemudian bawahnya pun sama, earn XDCR by staking XDCR USDC LP. Jadi dengan kita menyediakan LP di sini kita bisa dapat XDCR. Nah, karena saya sendiri itu adalah risky player dan saya juga ya ibarat kata saya ingin dapetin lebih cepat lagi, dan karena hal itu saya memutuskan untuk masuk di boardroom. Di boardroom ini rewardnya lebih besar ya, itu sekitar 4,3% saat video ini dibuat per hari, dengan 1600% per tahun. Ini daily reward, daily APR-nya ini beda-beda ya, nggak pasti sama karena berubah-berubah terus tergantung dengan kondisi harga dari DIR dan XDCR. Jadi ini nggak bisa dijadikan patokan, cuman saat ini kurang lebih dia ada di 4,3%. Kemarin saya masukin sekitar 1 XDCR atau senilai 1.736 dolar. Itu sudah menghasilkan reward selama 2 hari itu sekitar 135 dolar. Cuman untuk stake di boardroom itu kita kena fee 2%. Jadi harusnya itu 1 XDCR sekarang tinggal 0,98. Tapi nggak apa-apa karena rewardnya pun sepadan. Nah, ini sendiri kita ada sistem namanya ePouch ya. Kalau di Tom Fogg tuh ada ePouch. Jadi ePouch-nya ini per 6 jam. Jadi per 6 jam rewardnya tuh baru muncul. Jadi kalau misalnya masukin di sini itu pas ePouch-nya masih di 4 jam 12 menit. Ini sampai sebelum ePouch-nya 0 di sini ya ini nggak akan muncul. Rewardnya ini nggak akan muncul. Jadi berbeda dengan kita farming biasa ya, di misalnya di PancakeSwap itu mungkin bisa hitungan detik, hitungan menit rewardnya udah muncul. Cuman karena ini Tom Fogg ya dari Tom.Finance itu tipikalnya adalah dia punya ePouch, jadi dia punya waktu untuk rewardnya itu kapan dikeluarin. Jadi ini rewardnya setiap per 6 jam sekali. Jadi setiap per 6 jam sekali ini baru ketambahan reward. Jadi dengan saya kemarin masukin 1.736 dolar, saya dapat 135 dolar per 2 hari. Hitungannya ya cukup mudah ya. Kalian bisa ngitung, sama-sama ngitung. Misalnya saya modal segini kemarin dikali sekitar 4% aja, kita ngitungnya 4%. Itu saya dapat sekitar 69 dolar per hari. Misalnya dikali 2, ya saya dapat 138 dolar per 2 hari. Cukup sama, mirip-mirip lah. Jadi ya ini hitungan ini nggak bisa dijadikan patokan karena APR-nya pun kemarin sempat turun di 3,9 dan something gitu. Jadi makanya ini nggak bisa dijadikan patokan sebagai hitungan yang mutlak gitu. Nah di sini saya punya ininya di T-Network. Ya saya akan reload lagi, refresh. Dengan modal saya staking di sini 1.768, ini ada total pending reward itu sekitar 135 dolar ya. Ini bisa dilihat sendiri.
Ini saya start date 2 days ago ya, sekitar ini kita lihat historinya itu 8 Juni 2022 ya. Jadi pas banget hari ini, mungkin 48 jam dari saya deposit dan saya dapat reward yang lumayan gitu, sekitar $135 dengan modal yang tidak terlalu besar gitu. Karena saya hanya pakai sekitar 35% dari total dana saya yang ada di kripto. Jadi jangan all in, saya sendiri pun nggak berani all in karena saya kemarin juga sempat untung rugi juga di tipikal Tom Fox seperti ini. Jadi saya juga nggak akan ngeklaim, walaupun saya bisa ngeklaim sekarang, karena kalau misalnya saya ngeklaim sekarang, saya ngeklaim rewardnya, saya nggak akan bisa ngeklaim token XDCR saya. Jadi saya hanya akan ngeklaim ya ketika nanti harganya sedang tidak bagus-bagus saja gitu, sedang turun dan sebagainya, ataupun sedang ada FUD dan ada something happen terhadap Bitcoin atau terhadap protokol ini sendiri, saya akan langsung cabut semuanya. Ini bisa aja habis saya video ini kemudian harga turun, bisa aja baru seminggu lagi harga turun, bisa aja sebulan lagi ataupun 2 bulan lagi baru harganya turun. Saya sih berharap ini bisa sampai 2 bulan 3 bulan sampai Agustus protokol ini bisa hidup. Cuman nggak ada yang tahu ya, bisa aja akhir bulan ini sudah protokolnya sudah mati ya. Jadi jangan pernah all in di tipikal risky player seperti ini yang bener-bener risky, mungkin tingkat riskinya tuh ya A+ lah. A+ gitu, jangan sampai all in, minimal kalian siapin planning buat exit. Oke, sepertinya segitu dulu untuk video saya sudah jelasin semuanya ya. Jadi saya beli juga di Eminent Finance, kalian bisa misalnya mau main-main ke Kronos, itu bisa main-main di Eminent Finance, ini DEX-nya di Kronos ya, silakan. Kalaupun enggak, silakan jadikan video ini sebagai informasi saja, bahwa di saat bear market pun kita bisa cuan, di saat kondisi yang tidak menentu pun kita masih bisa cuan, asal kita bijak dan punya planning untuk tidak greedy dan punya exit strategi. Sekian dulu video dari saya akan upload beberapa waktu kemudian untuk protokol ini seperti apa ke depannya, dan juga video lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.